Saya ingin menyampaikan riwayat beberapa almarhum. Yang pertama adalah seorang syahid yang disyahidkan beberapa hari yang lalu, yaitu Abdul Salam Sahib bin Master Munawar Ahmad Sahib, Ketua Jemaat El Plot Ukara. Beliau disyahidkan pada 17 Mei. Beliau berusia 35 tahun. Seorang penentang jemaat menikam beliau dengan pisau belati dan mensyahidkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kronologisnya adalah Abdul Salam Sahib bersama dengan dua putranya, Ananda Komar Islam yang berusia 6 tahun dan Ananda Badar Islam yang berusia 4,5 tahun. Berangkat dari rumah untuk suatu pekerjaan, bahkan beliau dipanggil untuk memperbaiki saluran air dan sebagainya, dan nampaknya ini sudah direncanakan. Beliau dipanggil keluar dari rumah dengan perencanaan dan ditikam dari belakang oleh musuh. Ketika beliau keluar dari rumah, seorang penentang jemaat bernama Hafiz Ali Raza alias Hussein membuntuti beliau dan menyerang beliau dengan belati. Saat itu sore hari. Akibat dari serangan tersebut disebabkan luka-lukanya, Abdul Salam Sahib meninggal di tempat kejadian di hadapan dua putranya yang maksum. Pertama, beliau diserang dari belakang pada bagian ginjal, lalu usus, dan kemudian jantung. Akhirnya, beliau syahid di tempat di hadapan putra-putra beliau dan pelaku melarikan diri dari tempat kejadian. Pembunuh ini mensyahidkan para Ahmadi untuk mendapatkan surga. Pelaku adalah santri di pesantren setempat, yaitu Jamiah Aminiyah Farid El Plot, distrik Okara. Dan 2 hari sebelum kejadian, pelaku baru saja lulus dari kursus Hafiz Quran di pesantren tersebut. Pada acara kelulusan yang diadakan oleh pihak pesantren, Maulwi pengelola pesantren tersebut dalam pidatonya mengatakan kepada para wisudawan bahwa kalian harus mengambil tindakan terhadap jemaat Ahmadiyah. Dan Maulwi itu memprovokasi serta menghasut untuk melakukan tindakan ekstrim. Bagaimanapun, dengan cara yang mana mereka ingin membawa orang-orang ke surga, mereka sendiri mencari jalan ke neraka, dan mereka juga berusaha untuk mengirim orang-orang ke neraka. Ahmadiyah masuk dalam keluarga almarhum syahid melalui kakek buyut beliau, Hadrat Nabi Baksh Sahib, seorang sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam yang berasal dari Pamia, distrik Hoshiarpur. Kakek almarhum yang terhormat Muhammad Sadiq Sahib adalah seorang Ahmadi keturunan. Setelah berdirinya Pakistan, mereka pindah ke Okara. Almarhum syahid menempuh pendidikan hingga matriks atau sekolah menengah, kemudian mengelola lahan pertanian. Beliau juga tergabung dalam gerakan Beberkat Wakfeno. Ibunda beliau menuturkan bahwa ketika beliau mengatakan kepada almarhum bahwa kamu juga Wakfeno, 2 kakakmu telah menjadi mubaligh, sedangkan kamu tidak, maka almarhum menjawab bahwa saya mengkhidmati mereka. Allah Ta'ala juga akan menerima pengkhidmatan saya ini dan apa yang saya kerjakan demi keluarga. Karena almarhum menjadi tulang punggung keluarga dengan bertani dan profesi yang dijalaninya. Beliau membuat semua anggota keluarga tidak merasa khawatir secara finansial. Saat itu beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Qaid Khuddamul Ahmadiyah, dan dengan karunia Allah Ta'ala, beliau juga tergabung dalam Nizam Al-Wasiyat. Beliau seorang yang sangat ramah dan penuh kasih. Dengan siapapun beliau bertemu, maka akan terjalin keakraban. Para ghair Ahmadi yang mengenal beliau juga mengatakan bahwa ini adalah kejadian yang sangat zalim. Namun mereka tidak berani angkat bicara di hadapan para maulwi radikal. Di Pakistan, orang-orang yang baik benar-benar bungkam. Alhasil,
Saudara-saudara dan kerabat almarhum menuturkan berkenaan dengan almarhum bahwa almarhum seorang yang sangat mencintai khilafat. Beliau biasa menolong secara diam-diam orang-orang yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan mereka apakah Ahmadi atau non-Ahmadi. Keramahan terhadap tamu adalah sifat beliau yang menonjol. Khususnya beliau selalu terdepan dalam mengkhidmati tamu-tamu dari pusat. Kerabat-kerabat beliau semuanya menulis bahwa beliau seorang yang sangat pemberani dan dikenal sebagai pemuda yang pemberani. Di masa lalu, pada hari Id, almarhum pernah menjadi sasaran tindak kekerasan oleh para penentang. Saat itu Allah Ta'ala melindungi beliau, namun sekarang telah menjadi takdir beliau. Selain meninggalkan ayahanda beliau, yakni yang terhormat Master Munawwar Ahmad Sahib, Ketua Jemaat El Plat, Distrik Okara, dan ibunda beliau Syamsad Kausar Sahibah, almarhum juga meninggalkan istri Farzanah Iram dan 3 orang anak, Qamar Islam yang berusia 6 tahun, Badar Islam yang berusia 4,5 tahun, dan seorang anak perempuan, Azizah Sahar yang berusia 1,5 tahun. Almarhum syahid memiliki 4 saudara laki-laki, di antaranya Zuhur Ilahi Tauqir Sahib yang merupakan mubalik yang bertugas di Research Cell, Hafiz Anwar Ahmad Sahib seorang mubalik di Pakistan, dan 2 saudara laki-laki lainnya. 1 orang tinggal di London dan 1 lagi di Rabwah. Beliau memiliki 3 saudari. 1 saudari beliau adalah istri dari Zishan Khalid Sahib yang tinggal di Manchester, UK. Kemudian seorang lagi tinggal di Kuwait, dan yang ketiga tinggal di London. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum syahid dan menganugerahkan makom yang tinggi di surga Firdaus. Semoga Allah Ta'ala menjadi pelindung dan penolong putra beliau yang maksum, istri beliau, kedua orang tua beliau, serta mereka yang ditinggalkan. Di hadapan anak-anak yang tak berdosa ini, ayah mereka disyahidkan. Hanya Allah Ta'ala yang tahu bagaimana kondisi dan perasaan hati mereka. Anak paling besar yang mana peristiwa itu terjadi di hadapannya, berusia 6 tahun, dan telah cukup menyadari apa yang terjadi. Dikatakan bahwa saat ini ia benar-benar murung. Hanya Allah Ta'ala yang dapat menganugerahkannya kesabaran dan ketentraman, dan semoga Allah Ta'ala melindungi anak-anak tersebut dan menyampaikan para musuh pada kesudahan yang buruk.